Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Elvira Damayanti dan saya akan membawakan storytelling berjudul Aku yang pernah salah dalam memahami arti uang. Pernahkah kalian mengenal seseorang yang terlihat tenang di luar tetapi dalamnya tampak kacau? Ya, aku kenal orang seperti itu. Dari luar dia terlihat begitu tenang, seperti tidak terjadi apa-apa dengannya. Tetapi di balik semua itu ada cerita yang gak semua orang tahu. Disinilah dimulai. Awalnya semua terasa seperti biasa. Setiap kali dia menerima uang saku, dia selalu merasa aman. Dia selalu belanja apa saja yang dia mau. Bahkan sekedar beli hal-hal kecil yang bisa membuat hatinya senang. Tetapi pelan-pelan tanpa sadar, kebiasaan kecil itu berubah menjadi gaya hidupnya. Setiap kali ada uang, pasti ada saja alasan dia untuk menghabiskannya. Hingga suatu hari, sesuatu tak terduga terjadi. Handphone dia rusak, padahal itu satu-satunya alat yang sangat dia butuhkan untuk kuliah, komunikasi dengan orang-orang, bahkan untuk mengerjakan hal-hal yang kecil. Saat itu dia benar-benar panik, bukan karena kehilangan barang, tetapi karena ia sadar uangnya tidak cukup untuk memperbaiki HP itu. Malam itu dia duduk diam sambil menatap langit-langit kamarnya dan mencoba berpikir harus bagaimana. Akhirnya dengan berat hati dia menelpon seseorang berharap bisa dibantu. Sambil menahan rasa malu karena tahu semua ini akibat kecerobohannya sendiri. Dari saat itu dia sadar bahwa selama ini dia terlalu menikmati uangnya untuk hal yang tidak penting. Dia lupa bahwa kita tidak tahu kapan keadaan bisa berubah dan kapan kita benar-benar butuh uang itu untuk sesuatu yang mendesak. Dia sering berkata di dalam hati, mumpung ada uang, kenapa nggak kita beli aja yang kita mau? Atau, toh uang kan datang lagi dengan sendirinya. Tetapi kenyataannya, uang tidak akan pernah ada kalau bukan kita yang menjaganya. Dia belajar bahwa risiko keuangan tidak selalu datang karena kehilangan pekerjaan atau ekonomi yang sulit, tetapi ada karena diri sendiri yang terlalu mudah menyepelekan hal kecil. Sejak saat itu dia mulai berubah. Dia belajar hidup lebih hemat dan lebih sering berada di rumah dengan mengurangi keluar jalan untuk hal yang tidak penting. Awalnya terasa sulit katanya, tetapi lama-kelamaan justru terasa lebih ringan. Dia baru belajar bahwa dengan menahan sedikit keinginan, kita bisa lebih banyak untuk tenang. Dan sekarang, jika kamu tanya apa yang dia pelajari dari semua itu, dia akan bilang, risiko keuangan terbesar bukan karena kehilangan uang, tetapi kehilangan kendali atas diri sendiri. Dan orang yang tadi aku bicarakan itu, ya, itu aku. Sekian storytelling dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Luka-luka hilanglah luka.